Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irma Mariani, saya guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Ciamas dan sekarang merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Galuh Ciamis. Kali ini saya akan menampilkan video peer teaching saya bersama teman-teman di Universitas Galuh. Selamat menyaksikan. Tadi antara itu adalah salah satu merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak Bu Ira yang cantik-cantik dan solihah semuanya. Udah pada makan siang? Belum, Sudah, Bu. Sudah istirahat kedua, Bu. Udah makan, udah sholat, terus udah ketemu tadi waktu pas sholat, Bu, saya udah ketemu sama si ini, Bu. Jadi saya semangat belajarnya. Oke, bagus. Nah, itu biar penyemangat kalian belajar, salah satu penyemangat kalian buat belajar ya, apalagi di siang hari ini yang mendung, yang bikin ngantuk. Nah, itu adalah salah satu penyemangat kalian. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Galau, Kira. Oke. Kenapa, Nurul? Aku lagi sakit, Bu. Lagi sakit. Oh, ya ampun. Kenapa? Makanya jangan jajan sembarangan ya, bawa bekal aja dari rumah ya. Jadi uangnya bisa ditabung. Tadi nggak bawa bekal, Bu, jajan di kantin. Oh gitu. Ya udah besok-besok bawa ya, Del ya. Jangan jajan sembarangan ya, Del ya. Siap, Bu. Oke. Sip. Oke, baik. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita kali ini diberikan kelancaran serta ilmu yang kalian dapat itu bisa bermanfaat. Oke, Nurul, tolong dipimpin temannya untuk berdoa. Sikap. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Nurul. Dan baik, hari ini Ibu lihat sih semuanya masuk ya. Coba Ibu tanya dulu deh, sekretaris cucu siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Ibu, kalau mapel Ibu mah semuanya pasti hadir. Keren banget ya, keren banget kalian ini ya. Oke, alhamdulillah kalian semuanya hadir dalam keadaan yang sehat dan walafiat ya. Ibu ingatkan kembali agar kalian bisa berkumpul bersama teman kalian, maka dari itu kalian harus disiplin menjaga kesehatan biar bisa bertemu kembali nih sama teman-teman kalian di sekolah. Nah, tadi salah satunya adalah Delia, Bu, aku sakit perut misalnya kayak gitu. Nah, kalian harus menjaga pola makan kalian. Ini adalah dengan cara membawa bekal dari rumah seperti itu, oke? Oke, baik. Apa ya, Ibu hari ini akan masih melanjutkan pembelajaran kita tentang teks deskripsi. Nah, sebelumnya coba tolong Imelda tolong pasangkan infokusnya dong. Ibu minta tolong dipasangkan ya. Oke, siap, Bu. Makasih Imelda. Iya, Bu. Apakah sudah terlihat? Coba dibuka dong Imelda. Kamu bisa tidak? Kalau tidak bisa minta bantuan Nurul. Coba Nurul dibantu. Ya. Oke. Bisa, Bu. Bisa, oke. Sabar ya, guys. Sudah terlihat apa belum infokusnya tadi yang dipasang sama Imelda? Sudah, Bu. Itu Nurul yang masang, Bu, tadi. Oh iya, kalian kerjasamanya bagus sekali ya. Nah, bagus dong berarti ya. Oke, sudah terlihat. Sebelum pembelajaran dimulai nih, biar kalian tambah semangat karena tadi udah ketemu sama bestie-bestie kalian ya, sama teman-teman kalian. Kita akan nyanyi dulu nih. Kalian ini kan sebagai pemuda-pemudi Indonesia yang bakal membanggakan Indonesia, kita harus semangat belajar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ayo kita nyanyi dulu. Bagi yang tidak hafal liriknya, tenang, gak usah khawatir, Ibu udah menampilkan ya ada liriknya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Siap. Salah bentar. Aduh, saya jadi grogi nih ngeliat kalian yang pada cantik-cantik.
Oke, sudah semangat dan kalian sudah tadi sudah menyanyikan bareng-bareng. Terima kasih buat kalian pemuda-pemudi Indonesia. Semoga kalian tambah semangat untuk belajarnya ya. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk kalian membangkitkan semangat nasionalisme kalian. Oke, kayaknya masih kurang semangat ya. Kita flashback ke belakang. Kemarin Ibu sudah mengajarkan tepuk siap. Apakah kalian masih ingat tepuk siap yang Ibu ajarkan? Ada yang masih ingat nggak? Ingat, Bu. Masih, Bu. Masih, Ayo, Bu. oke. Kita akan peragakan bareng-bareng ya. Aba-abanya dari Ibu ya. Oke, siap? Siap. Siap, oke. Tepuk siap. Iya. S. I. A. A. P. P. Siap. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Nah, berarti kalian udah nggak ngantuk lagi dong? Oke, Enggak, Bu, kita enggak masuk ngantuk. ke pembelajaran yang utamanya ya. Sebelum masuk ke pembelajaran utama, nah kita lihat dulu nih, kita flashback dulu nih ya. Ada yang masih ingat tentang materi sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Saya, Bu. Siapa ya? Siapa? Email Oh, aja, Bu. Desi. Desi Oh, dulu dan- ya email ya. Saya dulu Ya. ya ini. Apa Desi kita Tentang- belajar tentang apa ya? Struktur teks deskripsi kan, Bu? Iya, pinter banget. Strukturnya ada apa aja? Yang lain ada yang ingat strukturnya apa aja? Oke, nanti kita Deskripsi bahas umum, lagi ya. deskripsi Ya, umum. deskripsi umum, Habis deskripsi itu bagian sama bagian simpulan. kesimpulan. Pinter banget ya. Terima kasih Desi dan Imelda. Iya. Selanjutnya ada apa lagi ya? Saya, Bu. Iya, Imelda boleh. Ada kebahasaannya, Bu. Kita belajar Oke, bahasanya. pinter banget kebahasaannya. Jadi di dalam teks itu pasti ada kebahasaannya yang kalau misalnya kita nulis itu kita nggak boleh asal-asalan ya. Terus ada apa lagi? Bu, ada yang makan teks deskripsi, Bu. Oke, Nia pinter menelaah teks deskripsi setelah kita tahu nih strukturnya apa, kebahasaannya apa, seterusnya kita menelaah nih, merevisi kira-kira yang benarnya itu apa ya. Iya tadi, makasih ya Mia ya. Tadi suara Adventi ya. Kenapa Adventi? Siapa yang makan permen? Itu si Desi, Bu, makan permen dia tadi, Bu. Ya ampun Desi, kamu jangan makan permen dong. Kan tadi udah semangat-semangatnya. Kalau misalnya mau makan Udah permen, ditelan loh, bagi-bagi Bu. dong. Sama yang lain, biar yang lain juga nggak ngantuk ya. Iya. Nah, kalian boleh makan permen, tapi kalian harus tetap menyaksikan atau menyimak apa yang Ibu ini ya, yang Ibu jelaskan ya. Oke, selanjutnya Kalau tadi kan makan sudah permen, boleh biar nggak ngantuk ya, tapi nggak boleh makan cilok, nggak boleh makan yang berat-berat, nggak boleh makan cilok, nggak boleh makan nasi goreng, nggak boleh makan mie goreng tuh yang wanginya kemana-mana, itu bisa mengganggu konsentrasi kalian. Pokoknya nggak boleh. Kalau permen mah boleh ya. Sip. Nah, terus habis gitu setelah kalian kemarin belajar struktur, kebahasaan, sama menelaah, nah kali ini kalian akan belajar mengenai cara menulis teks deskripsi atau menyusun teks deskripsi. Setelah kalian tahu nih strukturnya apa aja, kalian harus bisa menulis nih biar keren gitu, bisa nulis teks deskripsi, biar kalian bisa mendeskripsikan si doi kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini kalian harus bisa menulis. Nah, nanti di langkah-langkah menulisnya apa aja sebelum kita masuk ke pembelajaran menulis, Ibu ada informasi dulu mengenai kompetensi dasar yang harus kalian capai. Di sini ada yang pertama itu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek. Nah, nanti objeknya bakal Ibu berikan pada kalian ya. Lalu yang kedua, indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai adalah yang pertama, kalian menyusun kerangka karangan sesuai dengan objek yang berdasarkan struktur teks deskripsinya. Yang pertama berarti kalian menyusun, yang kedua adalah kalian menyajikan teks deskripsi dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan sesuai dengan kerangka yang sudah kalian buat. Seperti itu ya. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya adalah, nah pada pembelajaran kali ini yang berbasis saintik TPA CK dengan model PJBL, kalian nanti pas pertemuan akhir itu kalian
akan mampu membuat kerangka serta menyusun teks deskripsi berdasarkan kerangka yang sudah kalian buat. Seperti itu ya. Selanjutnya, sebelum ke langkah-langkah pembelajaran, Ibu mau tanya dong, kira-kira apa sih kegunaan dari kita belajar teks deskripsi? Bu, kenapa sih kita harus ribet-ribet belajar teks deskripsi? Pembelajaran teks yang lain aja udah ribet, Bu. Misalnya kayak gitu. Ada yang bisa menjelaskan atau ada yang bisa menjawab kenapa kita harus bisa menulis teks deskripsi atau belajar teks deskripsi? Ayo, Saya, siapa Bu. yang berani? Ya, siapa tadi? Supaya kita Ada. dapat menggambarkan objek secara detail dan spesifik seperti itu. Ya, pinter banget. Jadi tujuan dari pembelajaran teks deskripsi itu agar kita bisa menggambarkan suatu objek. Objeknya itu boleh apa aja, boleh misalnya pentas seni atau objek wisata kayak gitu. Agar orang-orang tuh pas kita ceritain itu punya bayangan loh, oh ternyata tuh gambarannya seperti ini loh. Nih, secara tidak langsung kalian sudah mempraktikkan teks deskripsi itu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya misalnya Delia nongkrong sama Adventi, misalnya pergi ke kafe gitu ya, nongkrong ala-ala Desti gitu deh. Nah, terus habis gitu besoknya itu pasti Delia sama Adventi itu cerita misalnya ke Nurul sama ke Desi gitu. Kemarin kita tuh nongkrong di tempat ini loh, tempatnya tuh kayak gini-gini, lokasinya di sini-sini. Terus habis gitu kalau misalnya ke sana kita tuh harus naik ini. Terus makanannya itu harganya segini, makanannya ada ini. Nah, pokoknya rekomen banget deh tempatnya misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu dari penerapan teks deskripsi atau deskripsi yang kalian kerjakan, yang kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Paham? Bu, Paham, Bu. mau tanya. Paham, Bu. Jadi kita jadi kepingin ke sana dong, Bu ya. Kemana, Imel? Jadi kepingin ke Pengen ke tempat nongkrong itu kalau Iya, itu kalau apa nih? dengerin orang. Ya, Eh, Bu, bisa healing, diatur, Bu, Besti. pengen healing, Nanti- Bu. pengen healing ya. Kalian banyak tugas ya? Ya, Bu, banyak banget. Aduh, Kasihan banget sih. Nanti pokoknya kalau misalnya udah selesai ujiannya, kita healing ke Garut, oke? Ke Garut, ke Ciamis dulu deh, ya. Kita lihat-lihat kampus-kampus di sana yang bagus-bagus. Nah, salah satunya adalah Unigal, kayak gitu ya. Selanjutnya, pembelajaran kita kali ini, kita belajarnya kayak gimana sih, Bu? Ini kegiatan pembelajaran hari ini tuh kita ngapain aja? Yang pertama, kalian menyimak video sebagai contoh dari objek deskripsi. Yang kedua, kalian berdiskusi menyusun kerangka teksnya kayak gimana. Yang ketiga, kalian menyunting silang nanti setelah kalian menyusun teks deskripsi. Lalu keempatnya itu kalian menyusun teks di karton wisata yang nanti bakal Ibu bagikan ke tiap-tiap kelompok. Yang terakhir adalah kalian presentasi kelompok seperti itu. Jadi kegiatan hari ini kalian membuat teks deskripsi secara berkelompok dulu sebelum nanti kalian membuat teks deskripsi secara pribadi di pertemuan selanjutnya. Oke? Siap. Selanjutnya, nah, tolong simaklah video berikut. Nah, kira-kira videonya tentang apa ya? Nih, ada yang sudah pernah jalan-jalan ke Kota Tua? Bu. Sudah, Bu. ya. Sudah, Bu. Mungkin ada yang sudah dan ada yang belum sama sekali. Mungkin ada yang sudah tapi ya udah lama gitu. Nah, perlu kalian ketahui kalau misalnya sekarang Kota Tua itu sudah direvitalisasi dan sekarang mempunyai wajah baru yang makin instagramable dan pokoknya kekinian banget. Nah, mari kita simak videonya dan kita jelajah virtual. Jadi kita nggak usah tuh jauh-jauh dulu ke Kota Tua misalnya kayak gitu. Kita cari tahu dulu dan kita lihat dulu nih di Kota Tua yang baru ini ada apa aja kayak gitu ya. Dan tolong kalian simak di dalam video itu ada apa aja. Oke, siap? Oke, kita sudah jelajah virtual ke ibu kota, ke wisata Kota Tua. Gimana? Bagus gak? Bagus, Bu. Bagus banget kan ya? Pengen ke sana, ayo Pengen dong foto di jalan-jalan. sana, Bu, buat Ya. status, Bu. Gila. Aku pernah naik sepedanya, Bu. Pernah kan? Ini wisata murah meriah kan? Iya nggak sih? Tapi aku Terus nggak gampang. goes sepedanya, Bu.
Lah, Aku terus kamu ini diituin sama siapa? karena aku Sama abang-abang ya? nuntun aja, nuntun. Nonton Sama doang. abang diboncengin Nonton Melda. doang. Oke, nanti kita ke sana ya. Ini gampang banget kan aksesnya, cuma sampai bisa naik KRL sampai ke stasiun kota, itu kalian sudah pas keluar kalian sudah bisa langsung ke wilayah atau wisata Kota Tua seperti itu. Oke, coba Ibu mau tanya, di dalam video tersebut itu ada apa aja ya? Diinfokan apa aja? Aku Bu, Iya Nurul, apa? tadi diinfokan ada sejarah bangunan itu, terus itu tuh jadi sekarang diubah jadi ikon wisata di Kota Tua. Terus Tuh, lokasinya, luasnya tadi. Nah, pinter banget ya. Tadi ada sejarah, bangunan, ikon wisata, lokasi sama luasnya. Oke, ada lagi selain itu? Saya Bu. Ya, Aku Bu, ya cucu. ada di sana tuh ada Museum Fathahillah Bu, Museum Wayang Ya. sama Museum 3 Dimensi. Ya, pinter. Di dalam Kota Tua itu, di kawasannya itu ada apa aja? Tadi udah dijelaskan. Di dalam videonya ada Museum Fathahillah, Museum Wayang, Museum 3D ya. Lalu ada apa lagi ya selain itu? Saya Bu. Ada, iya Bu Merna, Fitri, siapa nih? Oke, oh Fitri boleh. Ya, Ada apa, di Fi? kawasan Kali Besar ada makanan khas Babaci dan es tajin, Bu. Ya, betul banget. Jadi selain gedung-gedung ikonik, di situ juga ada kawasan Kali Besar yang bisa dijadikan spot foto. Terus ada tadi dijelaskan makanan khas Babaci. Babaci itu adalah yang membuatnya itu baba-baba dan enci-enci. Terus ada lagi minuman yang khas itu adalah es tajin. Ya, mungkin kalian baru dengar ya, yang kaum milenial yang sekarang ini, es tajin itu apa sih Bu? Misalnya kayak gitu. Es tajin itu adalah air cucian beras kalau nggak salah. Ya. Terus ada apa lagi ya? Tadi ada apa lagi ya? Coba siapa tadi yang nyimak di bagian akhir-akhir, kira-kira ada apa lagi ya? Tadi sudah ada sejarahnya, lokasinya, luasnya, makanan khasnya, terus ada museumnya juga. Tadi pengunjungnya diwawancara atau enggak sih? Iya Bu, ada wawancara pengunjung untuk menanyakan kesannya. Nah, pinter banget Merna. Nah, itu adalah salah satu komunikasi antara siapa tadi? Antara si penyiarnya dengan pengunjungnya ya. Dia menanyakan gimana sih kesannya datang atau berwisata ke Kota Tua setelah Kota Tua itu direvitalisasi. Seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, tadi kan yang sudah dijelaskan dan disebutkan sama teman-teman kalian itu ada sejarah, ada museum, terus ada kesannya. Nah, ini tuh bisa kalian jadikan sebagai kata kunci yang nanti bakal kalian kembangkan untuk menulis teks deskripsi. Seperti itu ya. Oke, kalau misalnya sejarah bangunan ikon wisata, luas lokasi, julukan permata Asia ini dia masuknya ke dalam di antara tiga struktur itu dia masuknya ke bagian mana ya? Masuk Oke, masuk ke Adventi. bagian identifikasi bagian apa ya? umum, Bu. Nah, pintar sekali. Salah satu dari ciri identifikasi umum adalah menjelaskannya secara general, yaitu misalnya sejarah bangunannya, luasnya, lokasinya, serta asal muasal dari namanya. Oke, pintar. Makasih Adventi. Selanjutnya, yang bagian Museum Fathahillah, Museum Wayang, Museum 3D, kawasan Kali Besar, makanan khas Babanci itu masuknya ke dalam bagian? Saya Bu, Oke, apa Del? itu masuknya ke deskripsi bagian Bu. Ya, pinter banget. Nah, ini masuknya ke dalam deskripsi bagian, mendeskripsikan secara detail. Itu tuh di Kota Tua itu ada lokasi apa aja, ada bangunan apa aja. Nah, salah satunya ini bukan salah satu sih, ini banyak. Ini adalah ada Museum Fathahillah, Wayang, dan lain-lain ya. Selanjutnya tadi seperti yang Merna bicarakan ya, Merna ungkapkan ada tadi yang wawancara Bu, yang menanyakan kesan dari pengunjung itu bisa kalian masukkan ke dalam struktur yang apa? Saya Bu, Via email masuknya ke dalam yang mana? kesan pengunjung kali biar. Benar nggak Bu? Betul Benar banget, ya, nggak Bu? usah pakai kali ya. Oh, Benar nggak pakai banget, kali. hebat. Ya. Benar banget. Nah, kalian dari kata kunci ini setelah kalian masukkan ke dalam kelompokan ke dalam strukturnya, kalian nanti bisa mengembangkan
ini menjadi sebuah teks deskripsi. Seperti itu. Seperti yang bakal kita pelajari nanti kalian berkelompok. Cara kerjanya adalah seperti ini. Kalian menonton video, lalu kalian mencari kata kunci dari video tersebut. Oke? Siap. Kita lanjutin ya. Nah, di sini Ibu sudah membagikan kelompok ya. Ada kelompok biru, kuning, merah, dan hijau ya. Nih, ini secara Aku acak. sukanya merah, Bu. Ya, kamu mah. Udah, kamu biru dulu aja ya. Sekarang biru dulu, nanti kita rolling lagi ya. Ini kalian nanti akan mendapatkan ini nih. Sebuah karton serta LKPD yang nanti bakal kalian kerjakan bersama kelompoknya. Terus nanti Ibu bakal kasih pita nih ya, pita sebagai penanda kalian itu kelompoknya kelompok yang mana. Kalau misalnya kelompok merah berarti kelompok 3. Nanti dipakai nih kayak Ibu kan lucu banget kan, pakai kayak gini, ya nggak? Nah nanti ini berarti merah berarti ini buat yang kelompok merah ya. Nanti yang hijau berarti buat kelompok yang hijau kayak gitu ya. Begitupun dengan kelompok yang lainnya. Oke, sekarang coba kalian duduknya berkelompok ya. Ayo. Duduknya mendekat dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah, Bu. Udah, Bu. Siap. Sudah, Bu. Sudah? Kalau sudah, silakan perwakilan kelompoknya untuk maju mengambil LKPD beserta karton dan pita uculnya ini, ya. Silakan. Sudah dapat LKPD-nya per kelompok? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, sudah ya. Sok sekarang LKPD-nya disimpan dulu. Kalian boleh memakai pitanya dulu, terserah kalian mau pakainya di mana, tapi dikompakin ya pakainya. Misalnya mau di kepala boleh, mau misalnya Bu saya mau pakai kayak ini kayak kupu-kupu misalnya, kayak kalau enggak kayak kupu-kupu, kalau enggak kayak kelinci misalnya biar lucu. Kalau di leher boleh, Bu. Kalau misalnya di leher boleh, asalkan nggak nyekek banget ya. Nanti kalian nggak bisa ngomong lagi kayak gitu ya. Boleh. Kayak film orkan Ibu kalau di leher, Bu. Iya, Jadi jangan cincin nanti aja ya, Bu. Biar beda gaya sama kelompok lain, Bu. boleh. Yang penting dikompakin sama kelompoknya masing-masing ya. Nanti kalau misalnya Ibu bilang kelompok merah, kalian misalnya di kepala kayak kelinci gitu, kalian tinggal gitu-gitu aja. Kalau misalnya kelompok kuning, misalnya kuning di cincin nih, misalnya kalian tinggal gini-gini aja kayak orang tunangan kayak Bu, gitu. si Delia nggak mau bagiin itu, Bu, pitanya. Ih, lucu ya, ampun, kayak di TK Del. juga ya. Mau pakai sendiri, Bu. Delia, Saya tadi soalnya diambil, Bu, sama Imelda. kamu mau Ibu masukin kelompok yang lain? Enggak kan, kamu kan sama Adventi kan udah bestie banget kan. Kamu Iya, harus Bu. bisa ini dong, ya. Oke? Iya. Dah, sekarang kelompoknya yang itu dulu aja sebelum nanti untuk tugas yang lain nanti kalian bisa ke kelompok yang lain ya biar bisa berbaur, oke? Bu, izin ke toilet ya, Bu. Oh, boleh. Sendiri aja ya, jangan bareng-bareng ya. Tuh, kayak kelas sebelah tuh. Kalau misalnya kelas sebelah tuh kalau ke kamar mandi bareng-bareng mulu. Saya bingung deh. Ke kamar mandi apa mau arisan coba? Ya. Udah, boleh Verna ya, sendiri aja ya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD ini ya, kalian harus tahu nih langkah-langkah menulis teks deskripsi itu apa aja. Nah, kita lihat. Di sini ada menentukan objek deskripsi. Nah, nanti di LKPD tersebut ada barcode-nya yang nanti bakal, itu tuh di dalamnya ada objek deskripsi ya. Jadi setiap kelompok itu berbeda-beda. Yang kedua itu menentukan perincian teks, kalian mencari kata kuncinya. Yang ketiga menyusun perincian objek secara sistematis. Nah, tadi kata kunci tersebut kalian kelompokkan ke dalam strukturnya yang bagian mana. Lalu mengembangkan perincian objek. Nah, lalu dikembangkan tuh kata kuncinya yang udah masuk ke bagian-bagiannya. Selanjutnya ada setelah mengembangkan disunting dulu nih. Cila disunting, maksudnya direvisi dulu ya sama temennya. Kira-kira penulisan yang salah itu kayak gimana. Nah, nanti temennya itu kelompok lain nandain ya. Kira-kira yang salah penulisannya itu yang mana, itu boleh menggunakan spidol atau pensil warna gitu ya sebagai penanda kalau misalnya kamu ini tuh salah. Ini tuh tulisannya bukan kayak gini, soalnya di materi yang sebelumnya itu ini tuh kebahasannya tuh tulisannya kayak gini loh, kayak gitu ya. Selanjutnya baru setelah direvisi kalian menuliskannya di dalam karton wisata yang sudah dibagikan, seperti itu ya. Selanjutnya, oke, di sini nah coba lihat LKPD yang sudah ada di tangan kalian. Sudah dapat ya? Oke, di sini ada kelasnya kelas 71, kelompoknya kelompok berapa, misalnya kelompok 1 dalam kurungnya biru misalnya gitu.
tulisnya kayak gitu aja ya, nama kelompoknya, jangan nama kelompok yang macam-macam ya. Misalnya kelompok 1 biru ucul sekali, misalnya kayak gitu, nggak usah ya, nggak usah alay ya. Blackpink, Bu, boleh, Bu. Apa Blackpink? Ya Allah, nanti saya suruh Iya, kamu Bu. joget loh sama genggongnya. Lalu anggota kelompoknya siapa aja kayak gitu. Oke, terus ada di sini. Nah, seperti yang Ibu tadi bilang di sini ada barcode. Nah, setiap kelompok itu memiliki barcode yang berbeda. Artinya di dalamnya ini video yang akan kalian jadikan sebagai objek teks deskripsi. Nah, kayak gini ya, ada ini petunjuk penggunaan petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Yang pertama ada pindailah kodenya apa, kode yang di samping itu. Kalian pada bawa HP kan tiap kelompok? Bawa, Bu. HP Ada saya bapak? mati, Bu, lobet. Ya ampun, kamu sih dimain game terus. Kalau enggak selfie-selfie mulu ya Tadi kamu ya. dipakai email untuk main game, Bu. Ya ampun, tuh kan Ibu bilang apa? Kalau misalnya dibawa buat belajar itu digunakan buat belajar. Jangan Tolong misalnya Bu, pas Vero belajar. pacaran dia pakai handphone Bu. Ya ampun, siapa sih cem-ceman dia? Kelas sebelah ya? Yang di kelas sebelah yang namanya Bu. Rehan ya? Yang namanya Rehan J namanya J. J siapa? Zehan. Jenal kali. Oh, Jenal. JJ. Si Jenal jangan Ibu nama si jangan Jenal, bilang-bilang dia ya, Bu. si Jenal mah anaknya males, jangan atuh. Yang lain weh. Si Si Rehan aja, Jenalnya Rehan udah mah bikin. anaknya baik tahu. Si Rehan aja, saya rekomendasiin si Rehan ya, kelas 74 ya. Dilihat nanti yang namanya Rehan ya. Nanti kenalin ya, Bu. Oke, siap. Terus udah nih. Terus habis gitu kalian tolong tuliskan kata kunci di kolom yang pertama nih ya, di nomor yang pertama. Lalu dimasukkan lagi, dia masuknya ke identifikasi umum, ke deskripsi bagian atau simpulan seperti itu. Lalu di bawahnya ada kalian suruh mengembangkan kata kunci tersebut. Ya, dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Kayak gitu ya. Gampang banget lah ini mah. Bu Ira mah ngasih tugas nggak pernah susah-susah, ngapain susah-susah ya. Terus habis gitu yang kedua nih, tulislah teks deskripsi sesuai objek yang kalian dapatkan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, setelah disunting, kalian tulis nih teks deskripsinya ke dalam yang kolom yang kedua ini. Ya, setelah dikembangkan tadi ya. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan dulu tentang LKPD ini? Tidak ada ya? Berapa Kerjanya menit, di Bu? kartunya langsung. Oh ya, kalian kan anak-anak pinter, soleha, kayak gitu ya. Kayaknya ini easy banget ya. Ibu kasih waktu 10 menit bisa buat mengerjakan Bisa, LKPD Ya ini? ampun, 15 menit aja lah, Bu. Ya ampun, Imel, ini kan tugasnya nggak sendiri. Kalian itu 40 bertukar menit, Bu. pikiran, Imel. Ya, jadi kalian, Bersih-bersihnya deh, Bu, 15 menit. ya udah deh, karena Bu Ira baik, ya udah 15 menit deh, ya. Oke, 15 menit kalian sudah mengerjakan lengkap LKPD-nya, tapi kalian jangan dulu menuliskan di karton wisatanya ya. Jadi cuma di LKPD-nya aja ya, anak soleh ya. Oke, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, ini tadi yang petunjuk pengerjaan LKPD yang sudah Ibu terangkan. Nah, selamat berdiskusi. Waktunya 15 menit ya. Nanti Ibu bakal keliling nih. Kira-kira kelompok ini siapa ya yang kerja ya. Kalau misalnya temannya tidak kerja, tolong tandain aja ya. Jangan di-kick dulu ya, tapi tandain aja. Oke, silakan bekerja kelompok berdiskusi. Bu, boleh ke toilet nggak Bu? Ya ampun, Del. Boleh. Tapi nunggu Makasih, Merna. Bu. Merna udah datang belum, Merna? Bu, tadi udah, nyusu, Bu. Oke. Berarti tinggal Delia boleh keluar. Makasih Bu Ira. Iya, sama-sama, Del. Sudah selesai? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah Oke. Ibu. Oke, pintar banget. Bu. Tadi kayaknya kalian ini banget, semangat banget sih nontonnya. Kalian pengen ya jalan-jalan ya, healing ya? Butuh healing ya, Bu. Ya, healing ya. Sekarang healingnya virtual aja dulu ya. Oke, sekarang boleh dikumpulkan dulu LKPD-nya ke Ibu. Nanti bakal Ibu kasih silang kepada kelompok yang lain untuk ini ya. Untuk apa? Untuk menyunting hasil dari kelompok kalian. Oke? Bisa tolong Imelda, tolong diambil tiap kelompok LKPD-nya. Ya, siap, Bu. Ayo, punya kamu, Des. Imelda itu selalu semangat loh. Kalian harus
Lebih semangat dari Imelda. Kalian harus banget punya teman kayak Imelda yang selalu membuat kalian bahagia terus ya sama dia ya. Ini kelompoknya Cucu belum, Bu? Cu, kenapa Cu kelompoknya belum? Cucu makan terus Ini batagor juga dari Ibu Estima lama ngerjainnya. Nggak Ya bantuin, jadi aku ampun. sama Merna doang. Ih, tandain aja Cu, tandain aja. Kamu makan batagor Cu? Ditaruh di kolong meja ya? Ya Ibu Iya, tadi Bu. tuh kan belum habis aku teh. Ih, Udah, Bu. hari Udah. kamu teh. Udah ya. lengkap, Bu. Udah lengkap. Oke, udah lengkap. Makasih ya email ya. Iya, Bu. Cu, di stop dulu makan batagornya ya Cu ya. Oke, Ibu bakal bagikan silang ini pekerjaan dari kelompok merah ke kelompok kuning ke kelompok hijau, dan kelompok hijau ke kelompok biru, begitupun secara berurutan ya. Tugas kalian adalah kalian menyunting, merevisi kira-kira penulisannya itu udah benar belum, terus habis gitu ini tuh masuknya ke dalam struktur yang udah benar atau belum, oke? Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nih tolong dibagikan kembali Nurul. Tolong dibagikan. Ya, Bu. Nah, kalau udah dapat silakan diskusi lagi. 5 menit saja. Sudah siap, Bu. Sudah selesai? Beres, Bu. Oke, dikumpulkan kembali Udah, Bu. Nurul. Nurul. Bu, ya, Bu. Oke. Udah, Bu. Tip, terima kasih. Nah, ini sudah ada suntingan dari kelompok lain ya. Nah, jadi bakal Ibu bagikan lagi. Tolong kalian revisi dan kalian ini udah dikasih tahu tuh, udah dikasih tanda tuh penulisan D-nya salah. Terus penulisan kapitalnya ini salah. Kayak gitu nih, kelompok siapa nih? Ini kelompok si Cucu nih, kebanyakan makan batagor nih. Jadi salah nih, kelompok si Cucu nih lebih banyak nih salahnya nih. Nah, oke. Kalian langsung kerjakan saja di kertas atau di karton wisata ini ya. Kalian boleh menggunakan atau menggambar sesuai dengan kreativitas kalian. Jadi nanti pas dipresentasiin tuh karton yang kalian buat itu ya, teks deskripsi yang kalian buat itu tuh bagus gitu, nggak polos-polos banget gitu ya. Jadi pokoknya menarik gitu ya. Kalian kan sudah bawa kan ya, kemarin udah bawa apa? Manik-manik, gunting, lem. Nah, itu bisa dipergunakan sekarang di tugas yang ini. Oke? Oke, Ibu bagikan ya. Ini kelompoknya Cucu, kelompoknya Nurul, kelompoknya Fitria, dan kelompoknya siapa ini? Oh, kelompoknya Avinti. Silakan ditulis secara berkelompok dan dikreatifkan atau dihias sesuai dengan imajinasi kalian. Terserah kalian mau ngehiasnya itu kayak gimana. Oke, yang penting menarik ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke. Ini, Bu. Beres, Bu. Iya, benar banget Nurul, itu udah ini udah bagus banget nih. Kamu kebagian apa ya Nurul ya? Oh, Nurul kebagian wisata di Braga. Braga itu ada di Bandung ya. Ada yang sudah pernah? Belum, Bu. Belum, aku Nah, kalau misalnya belum, kamu dengar cerita dulu aja ya dari kelompoknya Nurul ya. Terus ada Cucu kebagian wisata di mana ini? Di Solo ya, Cu ya? Solo. Iya Bu, di Solo. Terus ini kelompoknya Desi itu kebagian wisata kaki langit di Yogyakarta ya, Des ya? Wah, pantas nih ada gunung-gunungnya ya. Selanjutnya kelompok Fitria ini dia ada kota lama di Semarang tuh. Kita dalam pembelajaran ini aja kita bisa keliling Indonesia guys, tanpa perlu kita ke sana. Ya, jadi kita bisa membayangkan, oh ternyata di Braga itu kayak begini loh, terus oh di Semarang itu kayak begini loh, kayak gitu ya. Oke, kita akan tahap terakhir ini kita akan menyaksikan teman kalian atau kelompok lain untuk mempresentasikan hasil diskusinya, diskusi dengan kelompoknya di di karton wisata ya. Nah, kita ini dulu ya, kita undi urutannya ya. Kita undi urutannya. Nah, yang pertama maju adalah kelompok hijau, yaitu kelompoknya Cucu. Ayo silakan Cu, maju Cu, ceritakan
kamu itu kebagiannya tadi apa, terus di dalam deskripsi bagiannya itu apa aja, terus kira-kira rekomen gak nih kalau misalnya teman-teman kalian ini mau liburan ke tempat yang Cucu deskripsikan itu? Siap Ibu, aku bacain ya Bu. Iya. Judul teks deskripsi kelompok kami yaitu bernostalgia di Kota Solo. Kota Solo adalah sebuah kota besar di Provinsi Jawa Tengah. Nama lainnya adalah Solo atau Sala. Di Indonesia, Surakarta merupakan kota peringkat ke-10 terbesar setelah Yogyakarta. Sisi timur kota ini dilewati sungai yang terabadikan dalam salah satu lagu Keroncong Bengawan Solo. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu. Oke, tepuk tangan buat kelompok Cucu. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok hijau, kelompok kuning, kelompok merah, dan kelompok biru. Nah, tadi kita udah jalan-jalan ya ke Bandung, ke Solo, ke Semarang, sama ke Yogyakarta. Oke. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita ini, ya, tolong dikumpulkan dulu ya hasil pekerjaannya. Setelah itu, Ibu minta coba ada yang bisa menyimpulkan tidak pembelajaran kita hari ini itu seperti apa, atau kita tuh belajar tentang apa ya? Kita membuat jelajah virtual teks deskripsi, Bu. Ya, pintar banget, jelajah virtual sebagai salah satu objek untuk membuat teks deskripsi. Ada lagi? Menyusun kerangka deskripsi, Bu. Oke, menyusun kerangka teks deskripsi yang nantinya bakal kalian susun menjadi teks deskripsi. Nah, itu merupakan pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum Ibu mengakhiri, tadi setelah Ibu nilai presentasi dari teman-teman kalian ya, dan hasilnya adalah kelompok yang kreatif, yang menuliskannya dengan baik, terus habis itu ejaan atau kesalahannya itu cuma sedikit, adalah kelompoknya Nurul. Tepuk tangan dong buat kelompoknya Nurul. Nah, ya bukan berarti yang lain itu jelek ya, tapi bagus-bagus semua kok, kreatif semua ya. Jadi nanti bisa belajar lagi ya. Ini kan sebagai pembelajaran buat nanti kalian ke depannya menyusun teks deskripsi itu seperti ini. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kalian akan menyusun teks deskripsi secara mandiri. Oke, Ibu punya minuman segar ini buat kelompoknya Nurul ya. Nanti tolong diambil dan diminumnya nanti pas istirahat. Jangan pas nanti ada guru ya. Ini buat Nurul nih. Asik. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, sebelum diakhiri pembelajarannya, silakan kalian join ke dalam link yang sudah Ibu sediakan di slide ini ya. Siap Ibu. Silakan di join ya. Sudah bisa? Sudah Ibu. Sudah Bu. Sudah, oke. Dikirim, Kalau misalnya Ibu. sudah bisa, sudah dikirim ya. Pinter. Oke. Terima kasih buat... ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini? Tidak Ibu. Tidak, oke. Jangan lupa ya, Ibu ingatkan kembali untuk pertemuan selanjutnya kalian itu membawa kertas HVS berwarna serta gunting, lem, serta manik-manik yang akan kalian gunakan. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan menulis teks deskripsi secara mandiri. Caranya itu seperti yang tadi, yang seperti yang kelompok. Oke, paham? Paham ya? Paham Bu. Oke, makasih anak-anak yang soleh dan soleha cantik ya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Semoga ilmunya bermanfaat walaupun cuma sedikit ya. Oke, tolong Nurul dipimpin berdoa, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sikap. Sebelum sesudah belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Selamat siang. Terima kasih. Dadah. Bye-bye. Demikian video peer teaching saya bersama teman-teman di Universitas Galuh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah. Bye-bye. Selamat siang. Terima kasih.